Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan pengalaman saya selama mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM Mitra USU yang saya jalani di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Medan Kota, khususnya di tim JMO atau Jam Sostek Mobile, di mana video ini akan berisi pemaparan kegiatan saya selama magang, kemudian kesesuaian kegiatan ini dengan ilmuwan manajemen, lalu manfaat yang saya peroleh, lalu kendala yang saya hadapi, serta masukan untuk program MBKM dan kurikulum Prodi S1 Manajemen berdasarkan pengalaman saya mengikuti program magang ini. Program magang MBKM ini saya jalani kurang lebih 3 bulan, dimulai dari tanggal 9 Desember sampai dengan 20 Desember 2025, di mana selama periode tersebut saya ditempatkan di BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Medan Kota pada tim JMO dan di tim lapangan, di mana selama magang saya terlibat langsung dalam berbagai aktivitas kerja baik di dalam kantor maupun di lapangan. Ada pun beberapa kegiatan utama yang saya jalankan antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah membantu proses sosialisasi aplikasi JMO kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik secara langsung maupun melalui media digital atau by WhatsApp. Yang kedua adalah mendampingi peserta dalam proses aktivasi akun JMO dan melakukan pengecekan saldo JHT dan serta penggunaan fitur-fitur layanan lainnya di aplikasi JMO. Nah, yang ketiga adalah membantu kegiatan edukasi peserta terkait program BPJS Ketenagakerjaan seperti JHT, JKK, JKM, dan JP. Nah, yang keempat adalah terlibat dalam kegiatan pelayanan peserta, termasuk membantu administrasi ringan dan pendataan. Yang terakhir adalah mengikuti kegiatan lapangan seperti kunjungan ke perusahaan atau instansi dalam rangka sosialisasi dan peningkatan kepesertaan. Di mana melalui kegiatan tersebut, saya tidak hanya belajar secara teori, tetapi juga memperoleh pengalaman langsung tentang bagaimana sistem pelayanan publik dijalankan di lembaga negara. Untuk kegiatan magang yang aku jalani itu memiliki keterkaitan yang erat dengan ilmu yang aku pelajari sebagai mahasiswi S1 Manajemen. Dan ada pun beberapa kesesuaian tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah penerapan manajemen pelayanan, di mana khususnya dalam memberikan informasi dan solusi kepada peserta BPJS. Yang kedua adalah penggunaan komunikasi bisnis saat menyampaikan informasi secara jelas dan persuasif. Yang ketiga adalah pemahaman mengenai manajemen operasional, di mana terutama dalam alur kerja pelayanan peserta. Yang terakhir adalah penerapan manajemen sumber daya manusia, di mana seperti kerjasama tim dan pembagian tugas. Di mana dengan demikian kegiatan magang ini tidak hanya bersifat teknis, tapi juga memperkuat pemahaman saya atau aku terhadap konsep manajemen dalam dunia kerja. Selama mengikuti program MBKM ini, saya memperoleh banyak manfaat secara akademik dan non-akademik. Manfaat yang saya rasakan sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman tentang dunia kerja, khususnya pada sektor pelayanan publik. Nah, yang kedua adalah melatih kemampuan komunikasi saya, terutama saat berinteraksi langsung dengan masyarakat. Yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan diri saya dan tanggung jawab saya dalam menyelesaikan tugas. Nah, yang keempat adalah menambah wawasan saya terkait sistem jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia itu seperti apa. Yang terakhir adalah untuk melatih sistem
kerja sama tim, dan etika kerja profesional saya. Nah, di mana pengalaman ini menjadi bekal yang sangat berharga bagi saya untuk menghadapi dunia kerja setelah saya lulus kuliah nantinya. Nah, selama menjalani program MBKM, tentu terdapat kendala yang aku hadapi seperti yang pertama adalah kendala teknis pada sistem atau aplikasi peserta, seperti misalnya akunnya terblokir, kemudian data yang tidak sesuai, ia lupa kata sandi, dan sebagainya. Yang kedua adalah tantangan dalam menghadapi peserta yang kurang memahami teknologi. Seringkali saya atau aku tuh mendapatkan peserta yang tidak mengerti cara menggunakan aplikasi JMO itu seperti apa. Itu merupakan kendala yang aku hadapi di sana. Dan yang terakhir adalah penyesuaian awal dengan ritme kerja dan budaya organisasi, di mana di setiap pekerjaan, di setiap organisasi pasti punya struktur organisasi dan budaya organisasi yang berbeda, sehingga aku harus belajar untuk penyesuaian di sana. Nah, di mana dengan kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan komunikasi yang baik serta kerja sama tim dan juga bimbingan dari pegawai BPJS Ketenagakerjaan. Nah, adapun masukan yang saya berikan untuk program MBKM ini, di mana menurut saya program MBKM ini sudah sangat baik dan juga bermanfaat, terutama untuk mahasiswa dan mahasiswi yang nanti akan lulus kuliah. Namun, beberapa nih masukan yang aku dapat pertimbangkan, antara lain yang pertama adalah pemberian pembekalan teknis yang lebih mendalam sebelum magang itu mulai. Nah, yang kedua adalah penyesuaian pendapatan mahasiswa dengan latar belakang program studi. Yang terakhir adalah peningkatan koordinasi antar pihak tim dan juga antar pihak kampus dan juga mitra magang. Di mana dengan demikian pelaksanaan MBKM ke depannya dapat berjalan secara optimal. Berdasarkan pengalaman magang yang aku jalani, kurikulum S1 dapat diperkuat dengan penambahan materi praktik pelayanan komunikasi bisnis, lalu studi kasus yang lebih relevan dengan dunia kerja, dan terakhir adalah integrasi pengalaman MBKM ke dalam pembelajaran di kelas, di mana hal ini dapat mempersiapkan mahasiswa-mahasiswi secara lebih